Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sesuatu yang sedang viral nih ya di media sosial. Ini berkaitan dengan ada seorang siswa laki-laki yang dia kedapatan merokok ketika jam belajar sedang berlangsung di depan gurunya lagi. Nah, apakah suatu fenomena seperti ini adalah hal yang wajar ya? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini anak sekarang makin ngeri nih, Pak. Soalnya gini, Pak, zaman saya dulu bukan yang nggak ada sih yang ngerokok ya. Anak-anak SMA kan memang ada yang merokok, ada yang tidak ya. Kebetulan saat itu karena saya anak baik-baik jadi saya tidak, Pak. Mudah-mudahan ya. Menurut Anda? Iya, ya pernah sih nyicip-nyicip istilahnya teman-teman pada nongkrong pernah dulu ya, nakal-nakal sedikit tapi nggak seberingas ini, Pak. Maksudnya dulu kita kalau ngerokok, kalau misalnya mau mau melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sekolah, itu kita ngumpet, Pak. Jadi misalnya cabut, istilahnya cabut. Jadi cabut dari kelas di WC, kita bareng ngerokok di kamar mandi sekolah, atau enggak kita cabut keluar sekolah atau ke area-area semak-semak yang nggak kelihatan sama guru gitu. Bareng ngerokok di situ emang ya namanya juga anak-anak, ini anak-anak remaja yang masih labil gitu ya, Pak ya. Walaupun saya nggak membenarkan itu ya. Tapi ini sekarang dia di kelas, guru yang ngajar dia di kelas merokok gitu. Wih, udah kayak jagoan. Luar biasa. Luar ngeri sih, makanya apakah ini karena anaknya merasa bahwa dia nggak bakal ditegur, atau sebetulnya anaknya sudah ditegur berkali-kali, gurunya juga udah capek sampai akhirnya dia kan gurunya diam aja tuh, diamnya tetap aja ngajar biasa, seolah-olah tidak melihat anak itu, terus seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal tuh anak-anak ngerokok, mana duduknya paling depan lagi, Pak, paling depan, paling pojok. Jadi dia udah nggak ada takutnya, udah nggak ada istilahnya, nggak ada patuh-patuh sama peraturan sekolah, dan dia merasa dia aman-aman saja gitu. Bisa udah anak sekarang udah seperti itu levelnya. Maksud saya, apakah jangan-jangan ini karena pengaruh, kan ada yang guru siswa diviralin, terus orang tuanya marah-marah, ngaduin ke polisi, dipenjara, gurunya ditahan misalnya gitu kan. Nah mungkin guru juga takut, wah ntar kalau misalnya saya udah nasehatin tapi dia nggak mau terima, ya udah dah. Jadi kan bisa jadi kayak gitu. Nah ini fenomena sosial yang cukup mengerikan menurut saya. Bagaimana ntar generasi penerus kalau kayak begitu mentalnya, Pak, mental merasa bisa aman berbuat melanggar peraturan dimanapun gitu. Ya coba aja, jangankan di dalam kelas, coba kalau di luar negeri, Pak, di bandara aja ngerokok langsung ditangkap gitu kan. Ini apalagi di dalam kelas lagi belajar gitu. Nah seperti itu, Pak. Ya, jadi fenomena ini ya saya anggap wajar terjadi, Pak ya, di negeri kita. Kan di dunia pendidikan ini nggak pernah, Pak, istilahnya pendidikan karakter tuh lebih diutamakan. Kayaknya lebih diutamakan itu ya hanya mengejar nilai-nilai pendidikan akademis saja, Pak. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa beretika, Pak? Kalau pendidikan karakter saja itu sulit ditemukan di dunia pendidikan. Ya memang anak-anak ini bisa beretika secara otomatis gitu, nggak ada yang mengajarkan, ya. Apalagi ketika anak-anak ini di rumah oleh orang tuanya tidak diajarkan juga, Pak, pendidikan karakter. Bagaimana anak-anak ini berperilaku di tengah masyarakat. Kan sulit, Pak. Misalnya anak tiba-tiba sopan, ya, tanpa ada yang mengajarinya, Pak. Ya coba kita contoh deh, negara Jepang, Pak. Kita kan melihat bahwa di negara Jepang, kenapa sih rakyat Jepang itu sangat tahu cara beretika, Pak? Karena memang dididik, Pak, di sekolah-sekolah mereka, ya, itu sejak taman kanak-kanak, Pak. Ya jadi ketika rakyat Jepang, mereka tahu misalnya menjaga kebersihan, tahu bagaimana caranya berperilaku di tengah masyarakat. Ya karena rakyat Jepang itu diajari, Pak, sejak kecil. Di sekolah atau di rumah, Pak? Baik di sekolah maupun di rumah. Jadi nggak mungkin, Pak, hanya satu tempat doang gitu. Nah tapi kan di negeri kita boro-boro, Pak. Udah di rumah nggak diajari, ya, malah orang tua kadang senangnya dititipkan anaknya, ya. Misalnya kayak di pesantren lah, atau di sekolah yang menginap lah. Ya karena orang tua nggak mau disusahkan oleh anaknya. Atau dititipkan ke kakek neneknya. Nah, itu ya mungkin kalau kedua orang tuanya sedang bekerja, ya. Nah, tetapi kan sulit, Pak. Anak-anak ini kita bisa temukan mereka memiliki sopan santun, Pak. Karena memang sopan santun ini
perlu diupayakan gitu, perlu diikhtiarkan Pak. Sejak kecil, sulit Pak, misalnya anak ketika dewasa, ya, mereka baru diajari Pak, cara beretika. Dengan kita sekolahkan misalnya ke kursus kepribadian. Ya nggak mungkin Pak. Karena kan orang sudah dewasa itu terbentuk Pak, karakter yang solidnya gitu. Jadi Itu hasil dari pendidikan bertahun-tahun gitu ya. iya, dari pendidikan bertahun-tahun, dari pengalaman hidupnya juga. Nah, terus mereka tiba-tiba ya, ketika sudah dewasa disuruh untuk tahu sopan santun. Ya bagaimana bisa, Pak? Ya makanya saya nggak heran gitu. Kejadian seperti ini misalnya kayak seorang murid merokok di depan gurunya, gurunya kayaknya tidak memiliki wibawa ya di depan anak didiknya. Itu hal yang normal, Pak. Maka kalau anak ini nggak merokok di depan gurunya, saya yang bingung. Kalau dulu zaman saya, ya kan sama ya, sama-sama nggak ada pendidikan karakter gitu ya. Ya memang dulu waktu zaman saya sekolah, baik dari, ya, anggap kalau hitung dari TK gitu ya, TK, SD, SMP, SMA, nggak ada pendidikan karakter seperti di Jepang itu nggak ada, Pak. Tapi adanya memang pelajaran misalnya, pelajaran agama, ya agama masing-masing, yang Islam agama Islam, yang Kristen agama Kristen, yang Hindu agama Hindu, yang Buddha agama Buddha. Tapi hanya pelajaran agama saja gitu, bukan pelajaran karakter seperti yang di Jepang yang diajarkan untuk mengantri, diajarkan untuk membersihkan toilet sekolah gitu. Ya kita nggak diajarin sampai sejauh itu. Nah, tapi nggak dapetnya pendidikan karakter, kita masih ngerokok masih ngumpet-ngumpet Pak, nggak berani di depan kelas kayak gitu kan? Kan sama tuh, sama-sama nggak ada pendidikan karakter. Kok anak sekarang lebih beringas dan lebih mengerikan sekali gitu? Sekarang kan ada sosial media, Pak. Makanya ini bisa jadi viral. Kalau zaman dulu ada sosial media, saya yakin Pak sama saja. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena sekarang kan masyarakat luas bisa melihat ya kejadian-kejadian yang ada di tengah masyarakat itu langsung ya di depan HP mereka masing-masing. Nah, zaman dulu kan nggak ada, Pak. Teman-teman saya banyak Pak yang berani melakukan hal tersebut ya. Misalnya ngerokok di depan gurunya. Ya, saya kalau mau menceritakan aib saya dulu juga, ya kurang lebih sama aja gitu, Pak. Ya memang dia bagaimana, Pak, anak zaman dulu juga bisa beretika, kalau nggak diajarin juga. Ini kan kenapa tadi Pak Afi bilang, kok zaman dulu kita kalau ngerokok tuh ngumpet-ngumpet karena nggak berani di depan guru. Siapa bilang? Pak Afi aja yang lingkup pergaulannya terbatas gitu kan. Mainnya kurang jauh ya. Kurang jauh, Pak. Nah, tetapi kan kalau saya melihatnya sama saja, Pak. Ya, inilah kalau misalnya pendidikan karakter itu sulit ditemukan, Pak, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini seharusnya peran pemerintah, Pak. Ya, karena kan masyarakat juga perlu dihimbau, perlu disosialisasikan, ya. Pihak sekolah juga perlu diwajibkan untuk memberikan pendidikan karakter. Ya, nggak mungkin, Pak, kalau misalnya tidak ada perintah dari pemerintah, misalnya pihak sekolah, ya dengan senang hati gitu memberikan pendidikan karakter kepada murid-muridnya ya karena saya sudah banyak tanggung jawabnya Pak. Kurikulumnya, Iya, yang itu juga udah, mereka juga berkutat pada kurikulum dan tugas-tugas administratif yang itu sudah diwajibkan oleh pemerintah dari Departemen Pendidikan kan gitu kan. iya, jadi boro-boro Pak, mereka tuh terbersit gitu keinginan untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak didiknya. Nah, disinilah seharusnya peran pemerintah, Pak, yang patut kita pertanyakan. Kalian ini kemana saja selama ini, gitu. Ya, ini sudah jelas nih, anak-anak bangsa ini perilakunya makin kesini tuh makin nggak jelas juntrungannya, Pak. Tetapi kalau misalnya pendidikan karakter tidak diutamakan, lebih diutamakan program MBG, ya bagaimana, Pak? Para guru ini bisa memberikan pendidikan karakter yang maksimal kepada anak-anak didiknya. Ya pemerintah yang bisa hanya meracuni anak bangsa Pak dengan program MBG kan. Lihat aja tuh kejadian di Papua kemarin tuh. Baru lagi nih. Yang sampai ratusan anak keracunan coba akibat makan makanan MBG. Ternyata masaknya malam itu, Pak. Itu kan kacau banget, Pak. Ya, jadi boro-boro, Pak. Anak kita ini mendapatkan nutrisi yang bergizi gitu ya sedangkan pemerintah saja nggak terlalu memperdulikan Pak
Yang saya lihat juga pelaku yang membuat anak-anak ini keracunan kok Jadi tidak apa-apa ya? tersebar luas Pak di media Pak. Kan seharusnya kita bisa hujat bareng-bareng Iya, Pak, orang harusnya ini gitu. diekspos, ditangkap, dihukum kan gitu. Iya, agar menjadi efek jerak gitu Pak bagi para pemilik SPPG. Nah, mungkin itu kali yang menginspirasi anak-anak kita juga, wah, saya berbuat apa aja aman sekarang, orang yang lebih jahat dari saya aja aman gitu kan. Iya, jadi yang ada di masyarakat Pak, suatu fenomena orang yang melakukan tindak kejahatan malah aman dan sentosa Pak. Tapi orang-orang yang ingin melakukan suatu kebenaran malah nggak aman Pak. Karena dianggap gangguan gitu. Ya berarti kan ini akan menular Pak kepada anak bangsa Pak. Ya mereka juga mungkin beranggapan, gue ngerokok di depan guru gue juga pasti nggak ada konsekuensinya buat saya. Ya ngapain? Gue harus ngumpet-ngumpet atau memiliki etika. Nah di sini kan sebenarnya Pak, anak bangsa Pak yang akan selalu dikorbankan gitu. Yang saya takut masa depan mereka nanti, ya, mereka ini bisa menjadi sampah masyarakat, Pak. Itu kan yang kita takutkan gitu. Ya bagaimana kita bisa bersaing, Pak, ya, SDM kita sama dunia internasional. Kalau di kita ini anak-anak bangsa ini tidak memiliki etika yang dibutuhkan gitu untuk bersaing. Nah, akhirnya kan ya nasib anak bangsa ini akan selalu suram gitu Pak di masa depannya. Ya pasti kita akan dihargai rendah Pak. Karena ya udah jelas pendidikan kita nggak tinggi-tinggi amat ya. Terus secara karakter kita juga jelek. Jadi apa yang mau dibanggakan gitu Pak? Nggak ada plus-plusnya. Nggak ada plus-plusnya gitu. Ya jadi wajar Pak, misalnya pemerintah kita hanya bisa mengekspor TKI, ya kan, ke luar negeri. Jadi akibatkan ini Pak. Ini kayak ada faktor kesengajaan gitu. Kalau saya jadi pemerintah malu Pak, misalnya mengekspor TKI ke luar negeri. TKW. Ya kesannya rakyat Indonesia ini nggak bermutu banget gitu. Cuman bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh. Ini kan sangat memalukan Pak bangsa ini gitu. Padahal negara kita dianugerahi oleh kekayaan alam yang luar biasa. Cuman bisanya mengekspor bahan mentah doang. Ya. Terus mengekspor SDM ke luar negeri hanya bisa TKI doang. Ini kan kacau banget, Pak. Ada sih yang udah mulai memikirkan karakternya ya. Paling ya 1-2 orang misalnya. Misalnya contoh KDM kan lagi ngetren nih, KDM Kang Deddy Mulyadi gitu ya, Gubernur Jawa Barat. Nah, terus solusi ini emang anak-anak ini akhlaknya harus dibina, karakternya segini. Tapi solusi dari beliau bawa ke barak. Jadi solusi yang instan gitu, Pak. Sulit, Pak, kalau misalnya kita ingin memberikan pendidikan karakter dengan cara yang instan. Karena pendidikan karakter itu harus dimulai dari taman kanak-kanak, Pak. Sampai anak-anak ini dewasa. Ya. Nggak bisa gitu. Misalnya anak-anak ini yang bandel-bandel lagi, yang dimasukkan ke dalam barak. Ala militer gitu kan? Ala militer. Hanya dalam waktu yang singkat. Terus mereka bisa berubah. Ya berubah mungkin pas di barak. Pas keluar mah begitu lagi. Sama saja Pak. Karena sudah tertanam di dalam diri mereka karakter yang buruk. Nah terus mereka langsung secara cepat kilat gitu Pak. Diubah. Ya nggak bisa. Nah tapi kan pemerintah ini kesannya tuh setiap programnya hanya kayak hanya kosmetik gitu Pak. Mereka tuh hanya pengen dilihat kayak bekerja gitu, ya. Tetapi ya kembali lagi Pak, tong kosong nyaring bunyinya. Pengen mencari viralnya doang gitu Pak. Nah, tapi masa sih pemerintah selalu mengajarkan kepada rakyatnya budaya instan Pak? Kan budaya instan ini sudah bisa dipastikan Pak, tidak akan memberikan dampak yang positif bagi rakyat Indonesia. Ya contohnya lagi Pak, misalnya kayak PSSI gitu. Mereka ingin memajukan dunia persepakbolaan di Indonesia, tapi dengan cara apa? Naturalisasi. Main asing direkrut sebanyak-banyaknya. Iya. Itu kan kembali lagi Pak, mengajarkan budaya instan kepada rakyat Indonesia. Seharusnya kan kalau kita ingin membina Pak, pemain-pemain timnas, itu harus sejak
usia anak-anak, Pak. Sejak sedini Ya. mungkin. Nggak begitu juga pendidikan karakter. Nggak bisa karakter cuman ya kayak tadi tuh, entah misalnya oke dimasukin ke barak dalam waktu 1 tahun atau berapa bulan misalnya. Terus begitu keluar jadi langsung berubah. Kayaknya itu ya perubahan yang instan yang memang nggak akan bertahan lama gitu. Iya, paling berubahnya pas di barak aja, Pak. Itu juga karena anak-anak ini takut. Iya, daripada dia dihukum. Iya, yang latihnya orang-orang militer, ya. Kalau misalnya mereka bandel dicambuk misalnya, ya ini kan yang nggak mendidik, Pak. Ya seharusnya pemerintah tuh ayolah bekerja dengan baik gitu, Pak. Mereka tahu nih apa sih masalah negeri ini, ya. Karakter anak bangsanya, ayolah kita benahi, ya. Dimulai dari dunia pendidikan dulu. Jangan kurikulum terus diubah setiap pergantian menteri pendidikan, tapi tidak memberikan dampak, Pak, kurikulum tersebut terhadap peningkatan karakter anak bangsa. Jadi percuma aja, jangan-jangan ini proyek lagi, ya, agar anggaran keluar. Nah, jadinya ini negeri kita mau kemana, Pak? Nah, itu sih, Pak, yang saya tuh masih belum ketemu, Pak, cara untuk memperbaiki karakter bangsa ini, Pak. Kalau misalnya pemerintah, ya senangnya hanya buang-buang duit anggaran, Pak. Ada lagi, Pak? Waktunya, Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari hasil perbincangan kita dari awal hingga akhir teman-teman bisa mendapatkan insight-nya ya. Karena sulit kita bisa temukan anak-anak yang memiliki etika. Karena etika itu tidak pernah diajarkan baik di dunia pendidikan maupun di rumah masing-masing, ya. Karena apa? Karena pendidikan karakter ini tidak bisa diajarkan secara instan. Butuh berkesinambungan. Nah, seharusnya ini menjadi PR bagi pemerintah. Tetapi pemerintah itu senangnya sibuk dengan program-program yang nggak ada juntrungannya. Nah, inilah yang harus kita terus ingatkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.